Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semuanya, Bapak dan para santriwan santriwati Pondok Pesantren Rodotul Muta'allimin yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa untuk mengkaji bait-bait alfiyah yang pada kesempatan ini masih pada bab nasab atau nisbat. Sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Bismillah. Selanjutnya lugot pada bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Lisibhiha eta tetep pikeun sibehna itu maddatahu. Al-mulhaqi anu diantelkeun di akhir wal asliyi sareng anu asli ma ari aturan laha tetep itu ma pikeun itu maddatahu walil asliyi sareng eta tetep pikeun asli qalbun ari dirobih yuk tama anu dipilih itu qalbun. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jang restu tadi melugutnya dari lisibihha. Kalau bapak dari ma atau ma jadi mubtada, laha jadi khobar. Ma aturan masduknya itu ma hukum laha eta tetepikeun itu alif madata atau alif taknis. La eta tetepikeun alif taknis. Lisibihha tetep pikeun itu nyarupaan karena eta alif tanis. Jadi aturan yang diberikan kepada alif tanis atau hukum yang diberikan kepada alif tanis diberikan lisibihha kepada yang menyerupai kepada alif tanis. Apa yang menyerupai alif tanis?
yang menyerupai alif tanis itu ada dua. Al mulhaqi, pertama alif lil ilhaq, wal asli, dan kedua alif asli. Jadi aturan yang diberikan kepada alif tanis diberikan kepada yang alifnya ia lil ilhaq atau kepada yang akhirnya dengan alif asli. Walil asli jeung eta tetep pikeun alif asal kolbun ari menggantikan utama eta dipilih. Jadi ada dua pendapat ini. Kemarin dalam alif tanis itu bisa dibuang, bisa digantikan kepada wawu. Di dalam aturan kepada alif lil ilhaq atau jada lil ilhaq atau alif lil asli, aturan juga ada dua. Satu bisa dibuang, yang kedua bisa digantikan. Tetapi dalam alif asli dipilih lebih baik harus digantikan. Contohnya jada lil ilhaq dap pro sok. Baksaro dapro baksaro dapro alif jada lil ilhaq. Kalau di dalam tasrifan itu salko yusalki sok. Dapro. Coba dibuang alifnya jadi apa? Dapro sok. Bisa digantikan alif yang alif lilihaknya karena wawu. Daprawiyun apa? Daprawiyun. Bisa dibuang dapriyun. Alif jadal ilhaq kalau dibikin tasgir, kalau dibikin nisbat bisa dibuang alif lil jadal ilhaqnya atau digantikan kepada wawu. Jadi bisa daprawiyun sok. Dapriyun. Yang kedua alif asli. Mustofa bisa mustopiyun, bisa mustofawiyun. Ngan yang lebih bagus digantikan dalam alif asli mustofawiyun. Dapro rawiyun dapriyin Mustofa wiyun Mustofiyun. Kesimpulannya aturan yang diberikan kepada alif tanis atau taknis maksuroh, taknis mamdudah diberikan kepada dua yang menyerupai kepada alif taknis, yaitu alif jada lil ilhaq dan alif asal. Di dalam alif lil ilhaq misalnya baksaro sok, baksariyun, baksarawiyun, dapro, dapriyun, daprawiyun, Mustofa, Mustofawiyun, Mustofiyun. Sok jang, yo. Kesimpulan dari bait yang pertama,
di dalam bait ini membahas dua. Yang pertama alif ziyadah li ilhaqil maksurah, yang kedua alif asli. Alif ziyadah li ilhaqil maksurah dan alif asli di dalam nisbat aturannya sama seperti alif taknis maksurah kemarin. Yang pertama alif ziyadah li ilhaqil maksurah ketika berada pada posisi nomor 5 itu sama seperti alif tanis maksurah kemarin, wajib dibuang. Dibuang alif ziyadah lil hakil maksurahnya, kemudian ditambah ya nisbat. Contoh habar ka, buang alif ziyadah lil hakil maksurahnya, kemudian ditambah ya nisbat jadi habar kiyun. Kemudian alif ziyadah lil hakil maksurah ketika menempati pada posisi nomor 4, nah, sama seperti kemarin dalam alif taknis lil hakil alif taknis maksurah, yaitu bisa dua jalan. Yang pertama bisa dibuang, yang kedua bisa ditukarkan kepada wawu. Contoh tadi dapro atau alqo. Nah, itu kan alif ziyadah lil hakil maksurahnya menempati pada posisi keempat. Nah, maka bisa dua jalan, bisa dibuang. Kalau dibuang alif ziyadah lil hakil maksurahnya, kemudian langsung ditambah ya nisbat, dapro jadi dapriyun, alqa jadi alqiyun. Atau yang kedua bisa ditukarkan dulu kepada wawu alif ziyadah lil hakil maksurahnya, kemudian ditambah ya nisbat, dafro jadi daprawiyun, alqa jadi alqawiyun gitu. Tapi untuk yang lebih utama di sini yaitu ditukarkan kepada wawu. Yang kedua masalah alif asli. Alif asli juga sama seperti kemarin, masalah alif taknis li ilhaqil maksurah. Kalau alif aslinya itu menempati pada posisi nomor 3, contoh aso, misalkan aso, maka ketentuannya harus ditukarkan kepada wawu. Aso ketika dinisbatkan jadi asawiyun. Adapun alif asli yang menempati pada posisi nomor 4 itu sama juga seperti alif taknis alif taknis maksurah kemarin, yaitu bisa dua jalan, bisa ditukarkan kepada wawu atau langsung dibuang. Contohnya jadi mulha itu kan nomor 4 alif aslinya nomor 4 mulha, maka bisa dibuang langsung alifnya, kemudian ditambah ya nisbat jadi mulhiyun, mulha jadi mulhiyun. Atau yang kedua bisa dijadikan wawu dulu, kemudian ditambah ya nisbat, mulha jadi mulhawiyun, mulha jadi mulhawiyun. Di sini pun sama, ketika ditimbang-timbang antara ditukarkan kepada wawu sama langsung dibuang, itu lebih utama qalbun, lebih utama ditukarkan kepada wawu. Itu mulhawiyun. Kita lanjutkan kepada bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azil. Diloncat. Wa azil. Sareng kedah ngabuang anjeun. Al alifa. Kana alif. Al jaiza kana anu ngaliwatan itu alif. Arba'an kana 4 huruf. Kadaka nyakitu deui sapertoskeun itu alif.
Yaul manqusi ari iya manqus khamisan barina jadi nomor kalima uzila eta diudar itu ya manqus mangga sareng Bismillahirrahmanirrahim. Wal alifal jaila arba'an ajil. Maksudnya apabila alif taknis al jaija arba'an yang melewati kepada opat, yang melewati kepada opat berapa? Coba 5. Apabila alif maksuroh atau alif taknis mamdudah posisinya pada huruf yang kelima, apabila akan dibikin iya nisbat, pakai iya nisbat, huruf yang kelimanya harus dibuang. Contohnya hubaro, sok. Ada alif tanis gak? Keberapa? 1 apa? 2 3 4 5 tak alif yang kelimanya coba buang. Hubaro, sok. Hubaro. Hubaro. Jadi hubariyun. Hubaro. Hubariyun. Apabila alif melewati kepada 4 berarti menjadi kelima, ajil alifnya harus dibuang. Contohnya hubaro, sok. Hubaro. Hubariyun. Itu masalah yang pertama. Masalah kedua, kadaka seperti alif yang melebihi kepada 4 atau 5 hurufnya yal mankusi, ya mankus homisan kelima. Iya mankus yang posisinya menjadi huruf kelima atau lebih dari 5 6, contohnya murtakin apa? Murtakin. Coba tasrif irtako. Irtako, yartaki, irtikoat, bahwa murtakin. Coba sudah. Murtakin apa? Murtakin. Isim apa namanya? Isim mankus apa? Diakhiri dengan apa? Iya, murtakin atau murtakiun. Murtakin, sok. Murtakin. Pan murtakin asalnya murtakiun. Iyanya dibuang. Kalau murtakin itu iyanya dibuang baru dimasukkan apa? Iya nisbat. Murtakin, sok. Murtakin. Jadi murtakiyun. Yang 6 musta'lin. Sok ista'la. Ista'la yasta'li istilaan, bahwa musta'lin. Coba musta'lin apa akhir hurufnya? Ya apa namanya? Ya mankus. Apa? Murtakin apa namanya? Mankus. Diakhiri dengan apa?
Berapa hurufnya? 5. Buang iyanya jadi murtakin. Setelah dibuang iyanya baru dimasukkan iya nisbat jadi murtakiyun. Sok. Murtakiyun. Musta'lin. Mustaliyun. Kesimpulannya dalam bait pertama, dalam setengah bait, apabila alif taknis posisinya pada huruf yang kelima akan membuat nisbat, maka ia nisbat alifnya harus dibuang. Contohnya hubaro, jadi hubaro, hubariyun. Yang kedua sama juga isi mankus. Isi mankus yang diakhiri dengan ia, hurufnya yang 5 atau yang 6, apabila akan dijadikan nisbat, ianya harus dibuang. Contoh yang pertama murtakin jadi murtakiun. Contoh yang kedua musta'lin jadi mustaliyun. Sok ya. Kesimpulan dari bait yang kedua, alif taknis maksuroh yang menempati pada posisi lebih daripada 4, 5 atau lebih, maka aturannya harus dibuang ketika akan dinisbatkan. Contoh tadi hubaro, buang alifnya jadi hubaro, tambah ya nisbat jadi hubariyun. Begitu pula alif taknis, alif asli. Begitu pula alif asli yang menempati pada posisi lebih daripada 4, 5 ke sana, 5 ke atas. Maka itu pun harus dibuang ketika akan dinisbatkan. Contoh Mustafa, Mustafa, buang alifnya jadi Mustafa, ditambah ya nisbat jadi Mustafiyun. Mustafiyun. Selanjutnya ya mankus, sama ya mankus yang menempati pada posisi nomor urut lebih daripada 4, 5 ke sana, itu pun sama harus dibuang ketika akan dinisbatkan. Contoh tadi murtaqi, buang ianya jadi murtaqi, tambah ya nisbat jadi murtaqiyun. Contoh yang kedua tadi musta'lin. Ketika akan dinisbatkan, buang dulu ianya, kemudian ditambah ya nisbat jadi mustaliyun. Mu'tadin juga sama, mu'tadiyun dan lain sebagainya. Kita lanjutkan kepada bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadfu sareng ari ngabuang fil iya'i dina iya robian barina anu nomor kaopat itu ya ahaku eta langkung bener itu hadfu min kolbin tibatan ditukerkeun wahatmun sareng eta mesti qalbu salisin ari ngarobah iya anu nomor katilu ya inu anu pertela itu salis mangga sareng
Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadfu fil ya robi'an haku min kolbin. Jadi apabila ia posisinya menjadi keempat seperti kodiyun apa? Kodiyun. Tapi suka dibaca kodin apa? Kodin. Ia dibuang digantikan kepada tanwin iwad anil harfi. Kodin sok. Kodin. Asalnya kodiyun. Huruf keberapa iya? 4. 1 apa? Kof. 2 3 lain daldo apa? Kodiyun apa? Kodiyun. Ada iya? Posisinya pada keberapa? 1 apa? 2 3 4. Tak iyanya bisa 2, bisa iyanya dibuang, bisa iyanya digantikan kepada wawu, bisa dibaca kodiyun sok. Kodiyun. Bisa digantikan kepada wawu kodiwiyun. Kodiwiyun. Tetapi yang lebih baik digantikan, bisa dibaca kodiyun sok. Bisa dibaca kodiwiyun. Tapi yang lebih baik digantikan kodiwiyun. Wahatmun dan wajib dibuang kolbu salisin yain. Maksudnya apabila alif taknis atau iya menjadi posisi yang ketiga patah sok. Jadi patiyun. Dibuang akhirnya. Amiyun. Patah. Patiyun. Wajib dibuang, wajib digantikan. Wajib digantikan, maaf. Patawiyun. Amawiyun. Apabila posisinya menjadi ketiga, wajib digantikan hatmun kolbu salisin yain. Patah sok. Patawiyun. Amawiyun. Pertama, apabila ia menjadi posisi yang keempat, bisa 2, bisa digantikan, bisa dibuang. Tapi yang lebih baik dibuang. Contohnya kodin bisa dibaca kodiyun atau digantikan kepada wawu kodiwiyun. Tapi yang lebih baik dibuang kodiyun. Yang kedua, apabila alif taknis atau ia posisi yang ketiga wajib digantikan. Contohnya patawiyun, amawiyun. Sok yang, yo. Kesimpulan dari bait yang ketiga, ia mankus yang menempati pada nomor urut 4. Nah, maka itu bisa 2 jalan. Yang pertama bisa dibuang, yang kedua bisa ditukarkan kepada wawu. Contoh, qadi, ya mankusnya di situ pada nomor urut berapa? 4. Maka bisa dibuang ketika akan dinisbatkan. Qadi, buang iyanya jadi qadi, tambahkan iya nisbat jadi qadiyun.
Yang kedua bisa ditukarkan kepada wawu. Qadi, iya-nya tukarkan kepada wawu, kemudian tambah ya nisbat. Jadi qadawiyun. Jadi Qadawiyun. ada bet. Aya bet sebutnya qadawiyun. Qadi jadi qadawiyun. Nanti dijelaskan oleh bet yang selanjutnya itulah masalah patah itu. Oh, iya. Ya. Nanti untuk secara detailnya untuk yang masalah fathah beriringan dengan wawu akan dijelaskan di dalam bait berikutnya. Nah, itu masalah manqus. Kemudian jika menempati pada posisi nomor 3, itu wajib ditukarkan kepada wawu. Contoh tadi yang alif fata jadi fata wiyun. Kalau yang iya manqus sajin jadi saja wiyun gitu. Nanti untuk harkat-harkat fathahnya di bait setelah ini. Jadi untuk yang di bait sini menempati nomor urut 4 dan menempati pada nomor urut 3 gitu. Kita lanjutkan kepada bait yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auli sareng kedah nyantelkeun anjeun dal qalbi kana anu dirobah infitahan kana harap anu narima fathah wa fa'ilun sareng ari lapad anu anut kana wazan fa'ilun wa fu'ilun sareng lapad anu anut kana wazan fu'ilun iftah eta kedah matahkeun anjeun ainahuma kana ain fiilna itu fa'ilun sareng fu'ilun wa fi'ilin sareng kana ain fiil lapad anu anut kana wazan fiilin mangga sareng Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bait pertama bab nisbat itu ya'an kaya il kursi terus ya'an kaya il kursi terus jaduli nasab terus wa kullu matalihi kasru wajab. Jadi dalam bait pertama menjelaskan bahwa apabila tasghir memakai huruf iya tasghir sebelum iya itu wa kasr wa yajib dan harus dikasrakan wajib. Ini wajib dikasrakan arabiyin apa? Arabiyin. Sebelum iya itu wajib bisa arabiyin sok. Arabiyin. Tamimiyin. Tamimiyin. Waladiyin. Bagaimana sebelum ya bagaimana diwajib dikasrakan, tetapi dalam bait ini wa auli
dal kolbi infitahan makdal kolbi, apabila ada huruf yang digantikan kepada kalimat wawu harus sebelum wawu itu harus dipatahkan. Mustofa sok. Mustofa yang pertama kalau dibuang Mustofa sok. Mustofiyun. Kalau alifnya digantikan kepada wawu Mustofa sok. Mustofawiyun. Daprowiyun. Patawiyun. Amawiyun. Kodowiyun. Jadi apabila ia atau alif taknis yang digantikan kepada wawu sebelum wawu harus dipatahkan. Berarti di dalam tasghir itu ada dua. Apabila kalimah tidak digantikan kepada wawu sebelum ia harus dikasrahkan. Apabila ia-nya digantikan kepada wawu atau alifnya digantikan kepada wawu sebelum wawu harus dipatahkan. Wa auli dal kolbi infitahan, apabila kalimah yang bersanding kepada kalimah yang digantikan kalimah tersebut harus dipatahkan. Contohnya Mustofa sok. Mustofawiyun. Daprowiyun. Jadi apabila kalimah telah digantikan kepada wawu sebelum wawu itu harus dipatahkan. Contohnya Mustofa sok. Mustofawiyun. Kodowiyun. Patawiyun. Amawiyun. Itu setengah bait. Setengah yang ke bait kedua wapailun yang ain fiilnya dikasrohkan, wapuilun dan ain fiilnya dikasrohkan, iftah ainahuma. Kalau dibikin tasghir ain fiilnya harus dipatahkan. Contohnya namirun sok. Ain fiilnya bagaimana? Dikasrohkan. Kalau akan dibikin nisbat harus dinasak dipatahkan. Namirun sok. Namariyun. Atau yang didomahkan duilun sok. Dualiyun. Kalau fiilin yang dikasrohkan ibilin. Ibiliyun. Namirun. Namariyun. Duilun. Da'alun. Duilun. Dualiyun. Ibilun. Ibiliyun. Sok, sudah dua maksud itu. Kesimpulan dari bait yang keempat. Nah,
huruf yang disandingi oleh wawu pengganti itu harus difathahkan. Contoh, salah satu contohnya di dalam manqus tadi qadi. Nah, tadi kan bisa ditukarkan kepada wawu jadi qadawiyun. Nah, huruf yang disandingi oleh wawu alias huruf yang terletak setelah wawunya itu harus difathahkan. Qadi jadi qadawiyun, tidak qadiyun, tidak qadiwiyun. Atau aso jadi asawiyun, atau sajin jadi sajawiyun gitu. Pokoknya huruf yang disandingi oleh wawu pengganti maka itu harus difathahkan. Kemudian menisbatkan lafad yang sebelum akhirnya dikasrohkan. Lafad yang sebelum akhirnya dikasrohkan dan sebelum huruf tersebut itu satu huruf. Kali lagi, menisbatkan lafad yang sebelum akhirnya dikasrohkan dan didahului oleh satu huruf. Nah, kalau diikutkan kepada wazan fa'ilun, fu'ilun, fa'alun. Fa'ilun, contoh yang fa'ilun, namirun. Contoh yang fu'ilun, du'ilun. Contoh yang fi'ilun, ibilun tadi. Nah, ketika akan dinisbatkan, maka ain fi'ilnya harus difathahkan supaya enteng, supaya ringan. Fa'alun, contoh fu'ilun. Fu'ilun. Nah, ketika akan dinisbatkan, maka tambah ya nisbat dan ain fi'ilnya fathahkan. Fu'ilun jadi fu'aliyun. Tuh. Contoh yang fa'ilun. Fa'ilun jadi fa'aliyun. Contoh yang fi'ilun jadi fi'aliyun gitu. Nah, contoh aslinya namirun. Namirun. Ketika dinisbatkan tambah ya nisbat dan ain fi'ilnya fathahkan. Namirun jadi nama riyun. Contoh yang fu'ilun, du'ilun. Du'ilun tambah ya nisbat dan ain fi'ilnya dan ain isimnya itu fathahkan. Jadi du'a liyun. Contoh ibilun tambah ya nisbat dan ain isimnya itu fathahkan. Jadi ibaliyun dan lain sebagainya untuk contoh-contohnya. Kita lanjutkan kepada bait yang terakhir, yaitu bait yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila sareng parantos dicarioskeun fil marmi dina nganisbatkeun sapertos lapad marmiyun naon marmawiyun lapad marmawiyun wahtiro sareng parantos dipilih fisti'malihim dina pemakaian para ulama naon marmiyun lapad marmiyun. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim.
dalam bait yang terakhir ini wakila fil marmiyi ini menjelaskan isi maf'ul nakis iya apabila dijadikan tasgir. Coba Roma yarmi, rom ya fahuwa rom wadaka marmiyun. Sudah, sekali lagi Roma yarmi rom ya fahuwa rom wadaka marmiyun. Sudah, marmiyun apabila akan dibikin nisbat bisa dua, bisa marwiyun sok, bisa marmiyun, itu salah. Jadi kalau marwiyun berarti iyanya digantikan kepada wawu. Marwiyun apa? Marmiyun sok. Bisa marwiyun. Jadi membacanya bisa marwiyun, marmiyun apa? Bisa marwiyun. Iyanya dibuang, digantikan kepada wawu. Jadi marwiyun. Yang kedua, iyanya dibuang, marmiyun sok. Marmin. Dibuang iyanya, dimasukkan iya isbat. Jadi marmiyun. Marmi. Kalau dijadikan nisbat bisa marwiyun. Iyanya digantikan kepada wawu. Bisa iyanya dibuang. Dimasukkan iya isbat. Jadi marmiyun. Kesimpulannya marmi sok. Apabila dijadikan nisbat bisa dua masalah. Bisa digantikan ianya kepada wawu. Jadi marwiyun. Bisa iyanya dibuang. Jadi marmiyun. Sok ayo. Kesimpulan dari bait yang kelima, cara membuat nisbat dari isim yang ujungnya atau akhirnya itu terdapat ya bertasydid. Kalau di sini ya bertasydid tersebut yang satu itu zaidah, ya yang satu zaidah, dan ya yang satunya lagi ya asli. Contohnya marmiyun. Nah, ketika akan dinisbatkan, maka pendapat yang pertama ada yang mengatakan jadinya marmawiyun itu. Marmawiyun. Jadi marmawiyun, di marmiyun ketika dinisbatkan jadi marmawiyun. Itu prosesnya iya zaidahnya itu dibuang dan iya aslinya, iya yang menjadi lamnya itu, nah itu dijadikan wawu kemudian ditambah ya nisbat jadi marmawiyun. Karena asalnya marmiyun kan marmuyun, di otak atik jadi marmiyun. Ya yang pertama itu ya zaidah, ya yang kedua itu ya asli. Nah, menurut pendapat yang pertama ketika dinisbatkan itu ya zaidahnya dibuang, ya aslinya ditetapkan, cuman dijadikan wawu.
Nah, setelah itu ditambah ya nisbat jadi marmawiyun. Jadi mohon maaf tadi membacanya Bapak mar. Mar. Yang pertama marwiyun. Seharusnya pan iya yang digantikan kepada wau sebelum wau itu dipatahkan. Jadi marmawiyun. Apa yang pertama? Marmawiyun. Yang kedua marmiyun. Apa? Marmawiyun. Marmiyun. Kalau marmawiyun ianya digantikan kepada wau, kalau marmiyun ianya dibuang gitu ya. Ya, sok yang sekali lagi simpulkan itu. Kesimpulan dari bait yang terakhir, cara membuat nisbat dari isim yang akhirnya sudah memiliki ya bertasydid. Cuman ya bertasydidnya, ya yang pertamanya itu adalah ya zaidah, yang keduanya itu ya asli. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, contoh seperti lapad marmiyun. Nah, ya yang pertama zaidah, yang kedua adalah ya asli. Menurut pendapat yang pertama, ya yang zaidahnya itu dibuang. Kemudian ya aslinya dijadikan wawu. Kemudian ditambah ya nisbat sehingga marmiyun jadi marmawiyun. Pendapat yang kedua dibuang. Jadi marmiyun iya di akhirnya itu buang semuanya. Kemudian ditambah ya nisbat. Marmiyun jadi marmiyun tetap itu. Cuman iya yang di situ sekarang itu bukan iya bertasdid, bukan ya bertasdid zaidah dan asli lagi, tapi ya nisbat namanya. Tuh, tapi yang dipilih adalah yang dibuang. Wahtiro yang dipilih, yang diunggulkan, yang dikuatkan adalah pendapat yang menyatakan dibuang saja semuanya. Sudah cukup. Alhamdulillah untuk pembahasan kelima bait pada kesempatan ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mengaplikasikannya. Sebelum ditutup, mari kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir batin, ditambah-tambah barokah ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir, mari kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.